Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi ilahil alamin. Summiya fis sama'i bil ahmad wa fil ardi bil muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ahlil baiti thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajibin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, asatid wa asatidzah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi seluruh kehidupan kita. Dalam waktu dekat, insyaallah kita akan segera melaksanakan Idul Adha, atau kita sebut sebagai Idul Kurban. Yang peristiwa ini tentu terkait erat dengan peristiwa atau kewajiban ibadah haji. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah menetapkan rezeki haji bagi kita semua, walaupun dari jalan yang bisa jadi tidak kita duga-duga. Dan saat ini kita tahu bahwa jamaah haji sudah mulai berangkat menuju Madinah, karena masih pada Madinatul Ula. Biasanya di awal-awal jamaah diberangkatkan menuju kota suci Madinatul Munawwarah, dan biasanya setelah mendekati peristiwa haji, jamaah haji biasanya langsung atau Madinatul Tsaniyah diberangkatkan ke kota suci Mekah, dan setelah haji baru mereka ke Madinah. Kita berharap tentu saja seluruh jamaah haji ini berangkat dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan haji yang mabrur dan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ada kerinduan tentu bagi kita semua, ada rasa yang cukup haru ketika melihat jamaah haji itu berangkat. Tentu dalam hati kita terlintas, kapan giliran kita, atau kenapa saya tidak ikut di antara rombongan jamaah haji itu melaksanakan ibadah. Sekalipun mungkin kita sudah berulang kali menunaikan ibadah haji ini, tapi tetap saja ketika tiba sampai pada musim haji, ada kerinduan untuk kembali berangkat itu. Saya ditawari tahun ini untuk membimbing jamaah, tapi ada hal-hal yang masih berhalangan. Mudah-mudahan insyaallah pada tahun yang akan datang. Dan peristiwa kemudian hadyu, kita tahu Idul Adha dari kata ad-dahiyah, berarti penyembelihan, pengorbanan, terkait erat sebenarnya dengan peristiwa penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ada beberapa peristiwa yang terkait dengan kurban ini, atau istilah kurban ini. Ada beberapa istilah yang digunakan. Pertama, kita mengenal dengan istilah kurban itu sendiri. Kurban artinya upaya atau mempersembahkan sesuatu agar terjadi kedekatan antara diri kita
dan tujuan dari pengorbanan itu. Dari kata qoroba yang berarti dekat. Jadi ketika kita melaksanakan kurban, pada hakikatnya kita melalui persembahan itu kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ketaatan kita dan rasa syukur kita. Yang kedua, diistilahkan dengan istilah hadyu. Biasanya memang ketika haji itu, hadyu atau dohiyah itu artinya dari kata hadaya, yaitu memberikan, mempersembahkan. Jadi kata hadiah misalnya, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Auzi' bainakum hadiyatan fa'alafa qulubikum." Berbagilah di antara kamu hadiah, karena itu akan mengikat hati kamu. Jadi sebenarnya bukan hanya ketika Valentine Days ya, 14 Februari kita berbagi hadiah, tapi sebenarnya itu penting berbagi hadiah itu ya, di antara kita. Minimal lah hadiahnya dengan tersenyum misalnya, kata Nabi. Jadi hadiah itu mengikat hati kita. Berjumpa dengan orang tidak ada salahnya kita memberi hadiah. Bahkan kadang-kadang di antara tradisi yang muncul di kalangan para orang-orang yang soleh itu, dia tidak akan membiarkan tamunya itu keluar dari rumahnya tanpa memberikan sesuatu. Apa saja. Saya pernah kembali pada tempat saya nyantri dulu, udah lama sekali. Tiba-tiba ada guru saya di situ melihat saya, dia tidak kenal tentu nama karena mungkin udah puluhan tahun, tapi dia ingat wajah saya. Didatangin, ditarik ke ruangannya, dikasih buku. Padahal dulu buku itu juga pernah juga dikasihkan juga gitu saya. Hari berikutnya, 2 hari berikutnya saya ke sana lagi, dikasih lagi buku yang sama gitu. Ini sunnah sebenarnya berbagi hadiah itu, apapun lah bentuk hadiah itu. Karena itu mengikat hati kita, apalagi di antara suami dan istri. Jangan mentang-mentang sudah pensiun Bang Harun lupa kasih hadiah ulang tahun istri gitu kan. Ya tidak apa-apalah gitu kan, apa sajalah yang bisa membuat hati kita itu terikat satu dengan yang lain. Kadang-kadang bukan persoalan harga ya, tapi persoalan barangnya aja. Nah, yang pertama peristiwa disebutkan oleh Al-Quran ini adalah peristiwa yang paling awal tentang pengorbanan itu ya. Yang ketiga istilah yang digunakan nahar ya. Nah, atau inakal kautsar ya, fasholli rabbika wan har. Nahar itu hari penyembelihan. Di dalam istilah fikih itu ada 3 penyembelihan itu. Ada zibih misalnya kan, zabahah itu kita menyembelih, memotong gitu. Jadi dipotong lehernya. Lah kalau yang dikurbankan itu onta gitu kan, repot motong lehernya, panjang lehernya itu. Nah itu istilahnya dalam istilah fikih dinahar, ditombak. Urat ininya ditombak atau kadang ditebas dengan pedang atau dengan golok yang tajam. Nah itu onta itu untuk supaya dia bisa ini, kakinya itu diikat gitu, dengkulnya diikat, diikat, dan kemudian sehingga onta itu parkirlah, duduk. Dan kalau duduk itulah dia kemudian ditebasnya atau ditombak gitu ya. Itu namanya istilah nahar gitu. Ada zibi, ada nahar. Ada satu lagi sebenarnya, kita menyembelih biasanya kan, kalau nyembelih itu kambing, domba, ayam. Jadi kalau masih kecil itu kita kalau ada kawinan, saya masih kecil itu ditugaskan nyembelih ayam itu kan, nyembelih ayam atau bebek. Nah, ada satu lagi apa, ikan. Gimana nyembelih ikan itu dalam istilah fikih? Mengambil dari air atau mengeluarkan ikan dari air, itulah yang kemudian disebut sebagai apa, penyembelihan ikan itu. Jadi ada 3 jenis katanya penyembelihan itu dalam istilah fikih.
Yang pertama ada zibih, ada nahar, membak, dan kemudian dengan mengangkat ikan itu dari air, gitu kan. Nah, peristiwa pertama di dalam Al-Quran terkait pengorbanan ini adalah peristiwa yang terjadi antara Habil dan Qabil. Kalau dalam cerita umum biasanya itu disebutkan bahwa antara Habil dan Qabil ini memperebutkan pasangan. Tapi sebenarnya ada kisah lain, ya. Kisah lain itu ada kitab namanya Qasasul Anbiya, itu menyatakan bahwa itu bukan karena persoalan perempuan, gitu ya. Itu karena persoalan siapa yang setelah Nabi Adam ini yang memiliki kuasa. Qabil itu tidak terima karena Habil ini yang sepertinya sangat potensial untuk mendapatkan kekuasaan setelah Nabi Allah Adam. Karena beberapa kisah misalnya, ada juga kisah-kisah yang mungkin tidak umum. Misalnya itu dinikahkan dengan saudara perempuannya, tapi dalam ada kisah lain bahwa Allah menurunkan malaikat-malaikat dalam wujud perempuan yang kemudian dinikahi oleh anak-anak Adam ini. Surah Al-Maidah 27 Allah mengatakan watlu alaihim naba'ani Adam bil haqqi idz qaraban qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbala min al-akhar qala aqtulannaka qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah mengatakan, bacakanlah pada mereka itu berita yang sangat jelas dari anak Adam dengan kebenaran yang melakukan kurban, diperintahkan untuk mendekatkan diri dengan kurban. Allah menerima salah satu kurbannya itu, tapi tidak menerima yang lain. Apa penyebab utamanya? Yang berikutnya mengatakan bahwa sampai kemudian apa? Ini Qabil mengatakan, qala la aqtulannaka. Aku akan bunuh dirimu ini. Karena ini diterima korbannya Habil ini, sementara ini tidak diterima. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima, hanya menerima, dan ini penting bagi kita, Pak. Bahwa kita yang hendak berkurban, Allah mengatakan bahwa qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Bahwa syarat utama diterimanya kurban itu karena ketakwaan. Jadi kita prinsip dasar dari kurban itu adalah ketundukan kita kepada Allah, gitu. Bukan karena kita ingin menunjukkan, ya semakin besar tentu kurbannya semakin baik, gitu. Tapi prinsip dasar kurban itu apa? Ketakwaan, keikhlasan, ketundukan kita. Baik karena rasa syukur kita karena nikmat-nikmat yang Allah berikan selama ini. Fasholli lirabbika inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang sangat banyak. Kautsar itu dari kata katsir, yang menunjukkan bahwa nikmat yang tiada berhenti, nikmat yang begitu luar biasa. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah dan kemudian potonglah hewan kurban. Surah Al-Kautsar ini sebenarnya surah yang ada diturunkan Makkiyah. Jadi di awal itu sebenarnya sudah ada perintah sholat dan perintah berkurban. Kenapa? Karena memang perintah kurban ini sudah lama ada, Pak. Bahkan kurban itu jauh sebelum Islam pun sudah ada. Dan ini salah satu tradisi pada seluruh agama. Baik pada agama Yahudi, Nasrani, dan Islam, bahkan pada kepercayaan itu, keyakinan atau tradisi dalam bagian keagamaan itu, adanya pengorbanan itu udah bagian yang tidak bisa dilepaskan. Walaupun kemudian ini pada agama kepercayaan itu banyak khurafatnya. Misalnya di Gunung Bromo itu selalu Pak kurban kan, khawatir supaya jangan sampai gunungnya bergejolak. Mesir kuno juga begitu. Dalam tradisi Mesir kuno itu biasa dalam pengorbanan itu. Bahkan kisah pengorbanan sebelum Islam itu apa? Terkait dengan apa? Dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi anak yang ke-10 dari Abdul Muttalib ini namanya Abdullah. Salah satu di antara nazarnya dengan Abdul Muttalib itu untuk mengorbankan salah satu di antara anak-anaknya itu, gitu. Jadi anak-anaknya mau dipotong juga gitu untuk dikurbankan kalau dia punya 10 anak laki-laki. Ternyata ketika di Qur'an diguncang itu sebutkan nama-nama yang keluar itu selalu Abdullah, gitu. Ini gimana nih?
Kata kemudian ke ahli nujum di situ, kamu nazar aja dengan onta gitu kan, sampai kemudian ada 110 onta yang dikorbankan baru keluar namanya Jamal ya, bukan Abdullah gitu. Kenapa? Nah ini ada kisah Pak. Jadi Abdullah ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Tanda-tanda kenabian, tanda-tanda nubuah itu sudah ada pada Abdullah. Anak yang paling tampan, paling indah akhlaknya. Dalam riwayat dan pada kitab Al-Ansab Nasab itu, bahwa Abdullah ini adalah pemuda yang paling tampan di antara orang-orang Quraisy yang ada pada saat itu. Dan Aminah itu gadis Quraisy yang paling cantik. Silakan dalam kitab Ansab itu dijelaskan Pak tentang ketampanannya. Bahkan tanda-tanda kenabian itu muncul. Ini ada riwayat juga mengatakan bahwa Abdullah itu tidak meninggal karena sakit, tapi dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena yang dikira sebagai nabi terakhir itu adalah Abdullah ini. Jadi kalau kemudian katanya Rasulullah itu dikirim, ini riwayat yang lain Pak ya, bahwa Halimatus Sa'diyah pada tempat yang paling jauh bukan karena Abdul Muthalib itu miskin. Buktinya dia bisa kurban sampai 110 onta Pak itu kurbannya. Kenapa? Untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Karena incaran itu riwayat kenapa kemudian Yahudi, Nasrani itu banyak tinggal di wilayah itu karena nubuah. Karena kalau tidak kemudian ini Nabi itu turun dari keturunan mereka, dari garis mereka bunuh gitu. Halimatus Sa'diyah bukan berarti bahwa dia Abdul Thalib itu kaya gitu, kakeknya Rasulullah ini. Tapi ini untuk menyelamatkan, karena tanda-tanda nubuah itu sudah muncul sehingga diasingkan di tempat desa yang sangat jauh gitu. Jadi ini pertama tentang kisah antara Qabil dan Habil putra Adam. Jadi peristiwa tentang kurban ini sudah panjang awalnya kisahnya ini. Jadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam itu sudah terjadi tentang itu. Kemudian juga kisah yang paling terkait dengan peristiwa haji atau hadyu atau korban itu kisah tentang Nabi Allah Ismail. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa talahu lil jabin wa dadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin inna hadzal huwa bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Pada surah Shafat ayat 102 107. Ini kisah Pak, dialog yang menurut saya satu dialog yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa? Pertama bahwa dua orang nabi, ayah dan putranya, melakukan dialog yang kemudian dialog ini dimasukkan dalam ayat Al-Quran. Dan ketika sudah sampai pada usianya itu, Nabi Ibrahim berkata, mimpi ini atau perintah ini sebenarnya sudah lama sebelumnya. Jadi bukan pada saat itu, sudah terjadi sebelumnya perintah itu, tapi ini menunggu waktunya. Walaupun kisah ini Pak ada dua. Di kalangan Yahudi itu bukan Ismail tapi siapa? Ishak. Jadi karena itu kisah kurban ini di kalangan Yahudi juga masyhur. Tapi yang disebutkan dari kalangan Yahudi apa? Ishak. Sementara di kalangan kita Islam itu Ismail alaihissalam. Ayat ini mengatakan artinya peristiwa ini, perintah ini sudah turun sebelumnya tapi ditunda oleh Nabi Allah Ibrahim sampai kemudian batas waktunya. Dan kemudian Nabi Ibrahim, dan ini menarik, walaupun ini perintah karena terkait kemudian dengan orang lain, tetap aja ditanyakan dulu Pak. Tidak begitu saja. Qala ya bunayya ini aku menyaksikan dalam mimpiku, bisa bermakna tidur tapi bermakna juga sebagian ahli tafsir tasawuf mengatakan dalam mukasyafahnya, penyaksian rohaninya. Aku menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Fanzur madza tara. Karena ini terkait dengan orang lain, tidak bisa semena-mena, Pak. Gitu. Walaupun dia pasti bahwa itu perintah Allah,
dan dia akan melakukan perintah itu. Falamma balagha sa'ya ini juga jadi tafsir itu sebagian mengatakan adakah ini memang Ismail sudah sampai pada usia yang matang, usia pemudaannya. Ada lagi yang mengatakan ini berat Nabi Ibrahim ini menyampaikan ini. Artinya ini ujian. Ayat berikutnya itu mengatakan bahwa ini apa? Ini dianggap sebagai nahazal huwal bala'ul mubin. Bala yang sangat berat, sangat nyata. Ujian yang paling berat ini bagi Nabi Allah Ibrahim. Kalau yang lain-lain oke lah. Tapi karena ini diperintahkan menyembeli dirinya sendiri, menyembeli jiwanya sendiri, ini ujian yang paling berat. Jadi nunggu dulu nih. Dalam Ibrahim juga nunggu sampai betul-betul bahwa dirinya itu siap untuk melakukan ini. Karena apa? Jangan sampai kemudian di situ hawa nafsu masuk, sehingga kemudian dia tidak betul-betul dalam ketakwaan dalam perintah Allah. Berat ini, Pak. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini menarik juga. Jawaban yang luar biasa itu muncul dari Nabi Allah Ismail. Justru menguatkan. Ini kan khawatir nih. Kalau sekarang dia tidak terima, apa yang terjadi di situ? Padahal dia, Nabi Ibrahim harus kemudian menjalankan perintah Allah ini, menyembelih putranya. Tapi karena ini orang lain, kalau dia menolak itu, apa yang terjadi? Nah, ini kan repot ya. Tapi bahwa karena ini keluar dari keimanan yang kuat, jadi karena itu sebagian tafsir tadi mengatakan apakah sa'i itu memang siapan Nabi Allah Ismail ketika Ibrahim sudah melihat bahwa Ismail ini memang sudah keimanan, ketakwaannya itu luar biasa, sehingga disampaikan perintah itu. Apa jawaban Ibrahim? Lakukan, engkau akan dapati aku sebagai hamba yang sabar. Ya abatif al-matu umar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapat aku sebagai bagian dari orang sabar. Kalau kita diperintahkan, bapak kita, saya diperintahkan semalam nyembelih kamu nih, gimana? Nabi Allah Ibrahim udah lihat ini, memang udah sampai pada tingkat yang keimanan yang kuat sehingga disampaikanlah itu. Nah, bahkan falamma aslama wa talahu lil jabin, sampai kemudian lehernya itu sudah siap menyerahkan diri di batu. Jadi kalau kita lewat di Musdalifah itu, di atas itu ada, sampai sekarang itu ada tonggak, ada batu. Nah, itu disebut sebagai Jabal Kurban atau Jabal, kemudian di situ ada tempat penyembelihan itu. Tempat apa? Dulu katanya peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Wallahu alam. Tapi sampai sekarang tandanya itu masih ada di situ. Apa betul seperti itu kita juga nggak tahu sih. Dia sudah menyerahkan diri sampai lehernya itu sudah watalahul jabin. Jadi sudah di atas batu tempat pemotongan itu. Tapi pada saat itulah Allah mengatakan wadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'yaya. Ini menarik. Wahai Ibrahim, kata Allah, engkau sudah membenarkan mimpimu. Artinya dia sudah melakukan apa yang Allah perintahkan gitu. Siap melakukan ini. Ini kan satu pengorbanan yang sangat berat. Qad sadaqta ru'yaya inna kadzalika nuzil muhsinin. Kami akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang baik. Inna hadza huwal balaul. Ini ujian yang paling berat. Ujian yang lain sudah lewat. Ini puncaknya ujian sebenarnya. Ayat berikutnya mengatakan wa fadainahu bizibhin azim. Maka kami gantikan kemudian dengan penyembelihan yang lain. Penyembelihan yang lebih agung. Ya, tentu dalam riwayat, dalam ini yang kita sampai pada kita, tiba-tiba digantikan dengan domba ini penyembelihannya. Ketika sudah mau dizibi, mau dipotong. Ketika sudah mau dipotong itu tiba-tiba berubah menjadi domba. Tapi ada hadis mengatakan juga, atau riwayat mengatakan bahwa ini menunjukkan ayat ini, bizibhi azim ini, bahwa ini pengorbanan paling besar digantikan dengan suatu pengorbanan yang lebih besar lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim ini sebagai apa? Puncak dari kedudukan di antara dirinya dengan Allah sebagai Khalilullah. Artinya bahwa ini dia sudah melewati ujian itu. Jadi ketika dia sudah melewati ujian itu, Allah berikan sesuatu yang lebih luar biasa. Jadi karena itu bahwa pengorbanan ini, Pak, bukan hanya terkait dengan hewannya sebenarnya. Hewan ini kan simbol.
Simbol dari pengorbanan. Kenapa digantikan dengan domba? Kata para ahli tasawuf, domba itu adalah gambaran binatang yang menggambarkan hawa nafsu. Yang dikorbankan ini kan hawa nafsu kita pada hakikatnya. La yanalallahu luhumaha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima kemudian apa? Dagingnya, darahnya ini, tapi yang terima itu apa? Ketakwaan kamu. Jadi ketika kita berkorban pada hakikatnya, pengorbanan ini bukan cuma sekedar kambing ini simbol. Anda punya duit, punya ini bisa gitu. Gampang gitu kan. Berapa sih domba? Ya, kita mahal juga gitu. Nah, tapi itu orang-orang yang ini kan sepele 3 juta segala macam itu, soalnya itu sekedar ini. Tapi bahwa ada pengorbanan lebih besar di sini. Yang diinginkan Allah itu bukan cuma sekedar kita menyembelih kambing ini. Kalau cuma sekedar kemudian kita menyembelih kambing, oke, orang-orang kaya, orang-orang ini tidak ada mananya harganya gitu. Untuk kita ya sih lumayan gitu. Yang diinginkan Allah itu sesuatu yang lebih dari itu. Apa? Ketundukan kita, ketakwaan kita. Ini yang diminta Allah dari kita. Bukan cuma sekedar kemudian kita memotongnya itu. Ada banyak hadis yang menarik. Ini Imam Al-Ghazali dalam Ihya mengatakan, wasu'ila Rasulullah SAW, ma barral hajj. Apa kebaikan utama dari haji ini? Atau hal yang luar biasa. Ada orang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hal yang paling luar biasa dari haji ini? Rasulullah mengatakan al-ajju was-sajju. Apa ini al-sajju? Wal-ajju huwa rafa'al saut bit-talbiyah. Nabi mengatakan ajju itu adalah apa? Ketika talbiyah itu luar biasa, Pak. Kita dengarnya aja ketika kita itu wah lu merinding, Pak ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Kalau jutaan orang, Pak. Kalau cuma satu orang sih tidak terlalu ya. Tapi kalau jutaan orang sama-sama mengucapkan hal yang sama, Pak. Pakaian putih semua gitu kan. Merinding, Pak, kita di situ. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lakal labbaik. Wasajju wa nahar. Ajju ini kata Nabi itu yang talbiyah itu luar biasa. Di situ syahid wal masyhud katanya. Tersingkap, Pak, antara kemudian apa? Batas antara apa yang ada di bumi ini dengan di langit itu. Tidak ada batas. Jadi karena itu doa-doa di situ luar biasa. Mudah-mudahan, Pak, kita insyaallah kita bisa sampai di Arafah. Itu di Arafah itu betul-betul doa kita mustajab, Pak. Bahkan di petang hari Arafah itu kan, biasanya kan Arafah itu kapan dimulai? Arafah itu zuhur, Pak. Tanggal 9 Zulhijjah. Biasanya jamaah sudah berkumpul di malam harinya atau pagi harinya itu sudah masuk tenda gitu. Sebentar Arafah itu 1 hari cuman, tidak sampai setengah hari malah. Kalau Arafahnya betul itu kapan? Setelah zuhur sampai kemudian tenggelam matahari maghrib. Itu yaumil Arafah itu. Wukuf di Arafah itu saat itu wajib gitu. Jadi yang sakit sekalipun biasanya itu kan ada safarul Arafah, safarul wukuf. Mereka dibawa pakai ambulan walaupun sebentar gitu. Nah, biasanya kita setelah itu di petang hari setelah baca doa dan sebagainya, kita dianjurkan sunnahnya, mustahabnya itu keluar tenda, cari tempat yang kosong, langsung berdoa ke langit, Pak gitu. Dalam hadis riwayat dikatakan bahwa sampai ketiak Nabi itu terlihat ketika itu. Jadi kita dianjurkan betul. Dan karena itu kita lihat banyak orang yang kemudian di asar itu kumpul kemudian berdoa langsung. Insya Allah itu tidak ada tempat, kata Nabi, bahwa yang paling mustajab itu dalam doa kita di situ. Dan kalau kita kesempatan suatu saat doanya doa-doa yang penting lah, Pak ya. Jadi dari awal udah siapin. Kalau cuma sekedar doa, ya Allah tutupilah cicilan mobilku, itu kan gampang. Itu sederhana. Doa yang urusannya akhirat ini kan penting gitu. Kalau itu kan masih bisa kita usahain. Ya Allah, ini ampuni dosaku, tetapkan namaku di antara penghuni surgamu ya Allah gitu kan. Berikan syafaat untukku nanti, kedua orang tuaku, anak-anakku dan seterusnya. Itu doa-doa yang penting kita doakan gitu kan.
Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'amila adamun yaumin nahar ahabbu ilallah min ihraqihi dam wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha fa inna dam yaqa'u min Allah bi makani qabla yaqa'a bil ardi fatayyibu biha nafsan. Ini menarik hadisnya Pak, bahwa Rasulullah mengatakan tidak ada amal ma'amila adama, tidak ada amal yang paling dicintai Allah pada hari nahar, hari korban itu. Jadi hari tanggal 10, 11, 12 itu tidak ada, kata Nabi, amal yang paling dicintai Allah kecuali apa? Ihraqudam, menyembelih itu, meneteskan darah, Pak, kurban. Sesungguhnya nanti siapa yang berkorban itu akan membawa kurbannya. Nah, ta'ti yaumil qiyamah, dia akan datang nanti di hari kiamat ini. Ya, bentuknya tidak lagi seperti domba sekarang, Pak, gitu. Susah domba mau ditunggangi gitu kan. Tentu bentuknya berbeda nanti di alam itu gitu kan. Dan datang dengan tanduknya, dengan ininya. Itu walaupun nanti bentuknya tentu berbeda, Pak. Jangan dibayangkan betul-betul kemudian kayak domba yang kita sembelih di sini. Itu nanti lain bentuknya. Nah, kenapa? Karena ini fa inna dam yaqa'u minallah. Tetes darah itu, hewan yang kita korbankan itu, Pak, lebih cepat sampai kepada Allah dibandingkan tetes darah itu jatuh ke tanah. Bayangin, Pak. Jadi karena itu kalau kita berkorban, kenapa? Satu, dianjurkan untuk menyaksikan kurban kita. Jadi ketika kita kurban kita disembelih, baca doa, Pak, di situ. Kenapa? Itu saat dimana kata Rasulullah darahnya itu lebih cepat sampai kepada Allah daripada dia menetes sampai ke muka bumi ini. Bayangin, Pak. Jadi kalau kita korban baca doa di situ, Pak. Atau ketika kita nyembelih juga, selain nyembelih itu ya baca doa juga di situ. Dimakani qabla yaqabil ard. Dan kemudian apa, Pak, di sini? Hadis Nabi kan fatayyibu biha nafsan. Itu akan mewangikan diri kamu di hadapan Allah. Maka wangikanlah dengan kurban ini. Jadi kita, ya kalau tidak bisa, Pak, sebagian ulama mengatakan bahwa ini kalau kita memang ini, karena Nabi itu kan pernah melakukannya di Hudaybiyah itu. Nabi itu menyembelih 3 hewan kurban di Hudaybiyah itu. 1 untuk dirinya, kata Nabi, 1 untuk keluarganya, dan yang ketiga itu untuk umatnya. Sehingga ada ulama-ulama yang membolehkan 1 kurban kambing misalnya untuk 1 keluarga. Ada yang membolehkan, ada. Walaupun kalau di Syafi'i tidak, ya. Tapi ada yang membolehkan itu. Qala Rasulullah SAW, lakum bikulli sofatin min jildiha hasana wa kulli qatratun minad dami hasana wa innaha la tawadda'u fil mizan fa'abshiru biha. Di sini Nabi mengatakan setiap helai bulunya itu kebaikan. Setiap tetes darahnya itu juga kebaikan. Itu akan memberatkan timbanganmu di sisi Allah, maka beritakanlah berita gembira dengannya. Ini menjadi satu kebaikan, Pak. Nah, saya sampaikan juga pada kesempatan ini, para ulama-ulama tasawuf mengatakan hakikat dari penyembelihan ini bukan cuma sekedar penyembelihan hewan kurban ini, tapi penyembelihan yang tidak lain dari hawa nafsu diri kita. Ini yang penting, karena ini gambaran binatang yang kemudian mengikat kecintaan kita. Domba dan sebagainya itu adalah gambaran dari hawa nafsu kita. Dan Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail itu betul-betul untuk menyembelih dirinya, menyembelih jiwanya, Pak. Walaupun sekali lagi ini tetap aja yang disembelih itu harus hewan kurban. Saya pernah diundang seminar dengan satu presiden Asia vegetarian gitu, di satu kampus. Diundang itu, wah itu vegetarian mengatakan begini dan seterusnya lah. Saya bilang kalau di dalam Islam tidak boleh itu. Keseimbangan itu, harmonisasi itu terjaga. Orang tetap dianjurkan untuk makan kambing. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan dalam 40 hari itu hendaklah kamu makan daging itu. Ini tidak bisa dong kemudian kita ganti misalnya kambingnya dengan kangkung, tidak bisa. Kurbannya tahun ini kangkung misalnya, tidak boleh gitu. Tetap aja kambing, sapi gitu kan. Ini gitu yang Islam tidak bisa gitu. Karena vegetarian lantas kita ganti dengan hewan kurbannya dengan gandum, tidak bisa. Tetap aja hewan yang harus dikurbankan gitu.
Ada hadis mengatakan begini, kenapa saya diundang pada saat itu? Sebenarnya untuk menjelaskan hadis ini, la taj'al butunaka qabral hewan. Jangan jadikan perut kamu itu sebagai kuburan hewan. Tapi yang dimaksud Nabi bukan kita tidak makan hewan, bukan. Kuburan hewan itu kita makan ini bukan lagi hewannya kita makan. Kenapa? Ini dagingnya, Pak. Materinya yang kita makan itu. Sementara yang kata Nabi itu kuburan hewan itu sifat-sifat hewaniah, itu tidak boleh gitu. Jadi dalam diri jangan simpan, jangan jadikan di batin kita, kata Nabi ini, kuburan dari sifat-sifat hewan itu. Hewan ini kan gambarkan banyak sifat-sifat yang misalnya monyet sebagai khianat, Pak ya gitu kan, kalau simbol-simbol itu kan Al-Quran. Itu yang tidak boleh kata Nabi. Bukan kemudian kita makan, ini tidak akan jadi kuburan bagi hewan, bukan. Hewannya tidak bisa kita makan, Pak. Yang kita makan itu sudah bukan hewan lagi, dagingnya gitu, materinya, hewaniahnya itu yang tidak boleh gitu. Karena manusia ini kan sifatnya mulia gitu. Anda turunkan kemudian pada sifat-sifat hewaniah, kal an'am kata Al-Quran, bahum atau lebih buruk seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek lagi. Sifat-sifat binatang itu kan macam-macam, Pak. Ular misalnya, dia halus tapi berbisa, tipu muslihat dan sebagainya. Karena itu seringkali dalam banyak kisah setan itu digambarkan dalam bentuk ular gitu. Dia indah warnanya, Pak ya, tapi berbisa gitu. Saya pernah nemenin satu pejabat Indonesia beli karpet tapi silk. Kecil, Pak, kira-kira mungkin sebesar ini, harganya 15.000 US dollar. Kalau dibeginikan itu, Pak, itu kayak kulit ular itu gitu. Indahnya luar biasa. Tapi jangan tanya harganya tadi, berbisa harganya, bukan untuk kita gitu. Dia juga bukan untuk dia, atau hadiah gitu kan. Waduh, saya bilang hadiahnya Masya Allah ini. Tapi di balik hadiah itu pasti ada hal yang lain. Saya yakin ini hadiahnya bukan hadiah ikhlas ini. Hadiah mendapatkan sesuatu, Pak ya. Nah, kemudian misalnya di sini dikatakan ada Al-Rabi, man dahiya bi nafsihi fi sabilillah ahyahullah bil khulud wa man dafi'an nafsi minallah faqad qatala nafsu biyadi. Ada seorang sufi besar mengatakan begini, siapa yang menyembelih dirinya untuk Allah akan dihidupkan oleh Allah dengan kehidupan yang abadi. Tapi siapa yang mempertahankan dirinya, egonya, hawa nafsunya ini dari Allah, ia telah membunuh dirinya dengan tangannya sendiri. Apa maksudnya? Gini, Pak, hidup kita ini kan persembahan untuk Allah. Kita ini jadi hamba. Apa yang diperintahkan Allah yang kita lakukan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suatu saat katanya setan itu datang pada Nabi Musa. Dia berkata, ya Musa, sampaikan pada Tuhan, saya ini taubat jadi setan gitu. Capek goda orang terus panjang gitu. Jadi setan ini mau taubat juga ceritanya. Wallahu a'lam, ini kisahnya benar, tapi ada dalam satu kisah Al-Anbiya. Nabi Musa kemudian bilang, benar, ya Allah, ini hamba-Mu setan, pengen taubat jadi setan gitu. Dia kerjanya godain orang aja. Gampang kata Allah. Apa? Suruh dia sujud di kuburan Adam. Kata Nabi Musa, ya setan, ini kamu diperintahkan Allah, terima taubatmu dengan cara apa? Sujud di hadapan kuburan Adam. Apa kata setan? Waktu hidup saja saya nggak mau sujud, apalagi sudah mati begini. Udah ganti dengan ibadah yang lain aja. Dengan Allah berkata, ya Musa, ubudni kama urid wala ta'budni kama turid. Wahai Musa, beribadahlah sebagaimana yang aku inginkan, jangan beribadah sebagaimana yang kamu inginkan. Maksudnya bahwa kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu kita, tidak boleh. Kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari diri kita. Nah, keinginan Allah ini kan macam-macam, Pak gitu. Untung kita ini tidak di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi tiba-tiba disuruh jihad, Pak, perang, tidak ada penolakan di situ. Kafir, orang mau murtad, Pak. Kalau Nabi yang memerintahkan, kalau Nabi memerintahkan, ini perintah Allah gitu. Ati Allah, ati Rasul gitu. Ini perintah yang tidak bisa kita tolak. Orang kabur dari perang itu dianggap sebagai murtad. Dan orang yang kemudian, karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala tasabanil azikutillah fisabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah ini mati, enggak, mereka hidup, bahkan mendapatkan rezeki yang begitu banyak. Ini yang membuat kita kemudian, jadi ketika kita berkorban, pada hakikatnya kita mengorbankan hawa nafsu kita, diri kita ini, kita mengorbankan kepongahan kita, ego kita. Jadi orang haji itu
Mestinya kalau dalam ininya itu kan orang haji ini kan orang pulang haji itu menjadi orang yang tunduk gitu kan. Orang yang tawadhu, orang yang rendah diri, orang yang sadar betul kedudukannya ini tidak lebih hamba di hadapan Allah. Bahkan dia menyaksikan keagungan-keagungan itu. Fi ayatun bayyinatun maqamun Ibrahim wa madakhalu kana aminah, kata Al-Qur'an. Mereka yang masuk ke dalamnya itu dia harus kemudian di situ ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim kan bukan kuburan, Pak. Maqam Ibrahim itu kan apa? Telapak kaki. Kenapa disebut maqam ini? Kedudukan. Jadi seorang yang haji itu harusnya mengikuti kedudukan Ibrahim itu. Apa kedudukan Ibrahim? Kata Khalilullah. Apa Khalilullah? Kata Rasulullah itu 3 hal. 1, kata Rasulullah itu la yusyriku bi ibadati rabbih abadan. Dia tidak pernah musyrik selama-lamanya. Jadi melepaskan betul-betul kita ini ketika haji udah lepas dari selain daripada Allah. Yang kedua kata Rasulullah la yazalul laila illa bi fihal ibadah. Dia tidak menghabiskan malam kecuali padanya itu ada ibadah, ada hubungan ruhaniah, spiritualitas. Dan yang ketiga kata Nabi apa, dia sampai pada kedudukan itu la yaqulu ta'aman illa bil faqara wal masakin. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah makan kecuali bersama orang fakir dan miskin. Pak, kalau makan itu, kalau diantara sunnahnya para orang-orang soleh itu makan itu selalu bersama, Pak, sama istri, Pak, ya, sama anak, sama ini, sama sahabat gitu. Tanda-tanda orang yang katanya rakus itu, tamak itu selalu makan sendirian. Walaupun yang makan sendirian belum tentu tamak. Orang tamak itu tidak mau ngajak orang lain makan gitu kan. Kalaupun ngajak orang lain disuruh traktir dia. Nah ini Pak, ini penting Pak, bahwa kita ini Pak ya, bahwa ini Allah inginkan itu betul-betul kemudian hati kita, diri kita dalam pengorbanan itu. Syekh Abdul Qadir Jalani itu mengatakan ada 3 korban ini. Ada kurban syariah, katanya itulah yang menjalankan kemudian ketetapan itu. Ada kurban tariqah, yaitu menyembelih nafsul amarah kita, memotong kemudian nafsu-nafsu yang membawa keburukan. Dan ada kurbatul haqiqah, yaitu fana'un nafs fil bahri ishq lillah. Ini tingkat yang paling tinggi, yaitu bahwa mengorbankan diri kita untuk sampai pada kesadaran hanya pada Allah dan tenggelam dalam kecintaan pada Allah. Ini tentu korban yang paling tinggi. Jadi Jalal Rumi itu mengatakan begini, ketika pisau cinta menyentuh leher dirimu, bukan darah yang mengalir, melainkan cahaya. Diri yang mati dalam Allah bukanlah dirimu yang sejati. Yang mati adalah tirai yang selama ini menghalangimu darinya. Jadi kalau orang itu mati dalam jalan Allah, Pak, sebenarnya dia tidak mati gitu. Allah mengatakan anta tukrihul maut, kalian itu membenci kematian. Padahal kata Allah fa inna khalaqtu mautan likai tulqiyal ma'i. Aku ciptakan kematian itu supaya kalian itu berjumpa dengan diriku. Kematian dalam konteks ini artinya bahwa kita melepaskan kemudian mengorbankan apa yang mengikat hati kita. Dan dalam kitab Ahwalul Qiyamah itu dikatakan bahwa sulit tidaknya sakratul maut itu tergantung. Kalau orang itu ikatan hatinya ini masih sangat terikat pada dunia itu, berat Pak sakratul maut. Tapi kalau hatinya itu ada keimanan pada Allah, maka kematian itu sesuatu yang lewat begitu saja. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan bahwa orang-orang mukmin itu nanti ketika dia mau meninggal dunia, Allah tampilkan itu tempat dia. Bahkan Allah hadirkan kemudian orang-orang yang dicintainya, orang tuanya dan sebagainya, sehingga dia ingin sampai pada tempat itu cepat Pak, pengen cepat sampai di situ. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang yang dia cintai. Insya Allah kita korban kita baik bahwa kita maknai bukan hanya kemudian sekedar mengorbankan ini hewan, tapi juga di situ kita meniatkan untuk melepaskanlah kecintaan kita pada hal-hal yang menghalangi kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini kan berjalan begitu cepat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Pak, kalau ada mungkin pertanyaan silahkan. Pak Kiai kalau ada. Dalam ayat Al-Qur'an di sini tidak dijelaskan apakah itu sudah sampai pada goloknya di lehernya gitu. Di sini ayat itu mengatakan falamma aslama walahulil jabid wa talahulil jabid. Sudah digulingkan, sudah ditidurkan, lehernya sudah disiap dipotong.
Yang jelas Al-Quran itu mengatakan dan lehernya itu sudah menempel di batu tempat dikorbankan ini. Apakah pisaunya sudah menempel? Ini tidak dijelaskan. Tapi kemungkinan iya gitu kan. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa prosesi ini memang sudah betul-betul hendak melakukan itu gitu. Bahwa Nabi Allah Ibrahim bahwa satu sisi Ismail sudah betul-betul melakukan penyerahan diri. Nabi Allah Ibrahim, karena ayat berikutnya itu kan qad sadaqta ruya, engkau sudah membenarkan. Kalau masih di sini aja, masih baru ini, dia belum berarti kan. Tapi kalau ketika kemudian dia sudah mau melakukan itu, berarti betul-betul sudah membenarkan perintah Allah itu. Qad sadaqta ruya. Kemungkinan besar begitu. Dalam keadaan di mana Nabi Allah Ibrahim sudah betul-betul dalam keadaan siap semuanya, keduanya, Allah tiba-tiba menggantikan itu. Jadi kemungkinan besar ini memang sudah sama-sama hendak melakukan itu. Karena ayat itu qad sadaqta ruya, berarti betul-betul sudah gitu. Sudah membenarkan itu gitu. Ya, betul. Pertama mungkin saya jawab dari Ustaz Basul ya Pak Basul. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah itu kan kalau dalam konteks fikih, orang yang disebut mustati itu satu aman dalam perjalanan, mampu dalam baik secara fisik maupun dalam pembiayaan, tidak menjadi beban orang lain. Kalau sekarang tambah lagi itu. Itu artinya bahwa sampai pada urutannya gitu ya, pada kotanya. Kalau belum sampai pada kotanya ya belum mustati dia. Jadi kan panjang lama kita sekarang ngantri. Nah, ini perdebatan di kalangan para ahli fikih. Apakah istitho'ah ini hanya menunggu sampai dia pada mustati, ataukah istitho'ah itu bisa diusahakan atau harus diusahakan supaya dia punya kemampuan? Jadi ada perdebatan begitu. Dia mengatakan bahwa tidak mustati itu dia sampai pada batas waktu itu. Tapi yang jelas begini, setiap orang, ini penting lah ya, setiap orang sampai pada batas, ketika dia sampai pada batas kemampuannya wajib. Bagaimana kalau dia pada saat itu dia tidak berusaha untuk haji atau mendaftarkan diri haji, setelah itu kemudian dia tidak mampu lagi, apakah istitho'ah ini tetap Pak? Seluruhnya sepakat. Jadi kalau sudah sampai pada batas waktunya, jatuh wajibnya di situ. Ini yang kita penting perhatikan ya, bahwa ketika seseorang sampai pada istitho'ahnya itu, pada saat itu jangan ditunda. Kenapa? Karena pada saat itu sampai pada kewajiban. Kalau berikutnya, tahun berikutnya, misalnya dia sudah tidak mampu lagi karena kerugian dan sebagainya, kewajiban itu tetap ada, tetap tertuju pada dirinya, karena dia sudah pernah apa? Istitho'ah. Dalam konteks itu sepakat semua. Tetapi apakah ini kemudian harus diusahakan atau tidak? Nah, mengusahakan ini apakah dengan kemudian memaksa diri? Nah, ini menimbulkan mudarat, ini tidak ya. Seluruh orang sepakat. Saya pernah begini, sama waktu ditanya orang. Saya ingat waktu itu saya sedang ceramah di Bank UOB. Tiba-tiba ada yang tanya, Ustaz gini, ada Ustaz mengatakan bahwa kalau anak kita sakit, untuk menyembuhkannya kita jual apapun supaya anak kita sembuh. Lah ini kalau perintah Allah, mestinya kita harus melakukan begitu. Saya bilang begini, Pak, kalau Bapak lakukan itu, nanti pulang haji seperti tadi, istri minta cerai, gitu kan? Ini kita jadi beban orang lain, gitu kan? Nggak punya apa-apa, gitu. Ini tidak betul begitu, bukan begitu maksudnya, gitu kan? Al-Quran mengatakan la yukalliful nafsan illa wus'aha. Dia tidak dibebani juga sih bahwa kalau memang batas. Ada ulama-ulama yang memang sepanjang hidupnya tidak haji gitu. Kenapa? Karena memang tidak sampai pada tingkat istitho'ahnya itu. Sudah betul bahwa dia harus kemudian, artinya bahwa kita boleh mengusahakan ya, atau berusaha untuk istitho'ah, ya baik, tapi tidak kemudian melakukan hal-hal yang mudarat. Apalagi kenapa Anda mau korupsi gitu kan, supaya untuk bisa pergi haji dari jalan yang haram ini, melakukan ini jelas tidak akan diterima hajinya. Artinya kita berusaha. Nah, ada lagi yang membedakan gini Pak. Ini juga jadi satu, mungkin bagi saya sendiri jadi pikiran juga. Hajjul Islam itu jadi kewajiban haji ini berbeda
Ini ada pendapat, Pak ya, pendapat, walaupun pendapat ini tidak masyhur. Orang yang dihajikan itu tidak melepas kewajiban hijul Islamnya, kewajiban pribadinya. Jadi kalau dia tetap sampai suatu saat pada mustati, dia wajib lagi haji. Ada pendapat begitu. Ya muhawilal hawil wal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Wahai yang membolak-balikan hati dan pandangan, wahai yang mempergilirkan malam dan siang, wahai yang berubah-ubah keadaan, berubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baik keadaan.